Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat beliaulah kita bisa bersantai, bisa duduk dan menikmati kelas kita yang penuh barakah ini. Amin. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan buat junjungan kita, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman yang tidak mengerti apa-apa tentang suatu hal, hingga zaman sekarang yang kaya akan ilmu, yang mana kita ketahui di new era sekarang. Baik, sebelum itu let me check attention. Aminah Amrina Osaka, oke. Atika Humaira, Atika Tri, Dea Eka, Firda Maulidatu Sania, oke. Husni Mubarak, where is Husni Mubarak? Guys, where is Husni Mubarak? Oke, sick. M Zakir Fikram, Nabila, M Adam Hoki, Nursania Gita, Rosalia, Sarifudin, Sumita Lestari, M Dandiel. Okay. Next week, what's the material? What's the material about next week? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, benar. Minggu lalu kita membahas tentang giving opinion. Apa itu opinion? Apa itu opinion, Zaki? Oke, bagus. Oke, today we will explain about discussion text. Ada yang tahu apa itu discussion text? Apa? Oke, discussion text is a type of text present different points of view about an issue. It discusses the advantage and disadvantage, pros and cons, or argument for and against a topic before reaching a conclusion. Ada bisa menerjemahkan? Oke, artinya discussion text itu adalah jenis teks yang menyajikan suatu dua atau lebih sudut pandang mengenai suatu isu. Teks ini membahas kelebihan dan kekurangan atau argumen setuju dan tidak setuju sebelum kita memberikan kesimpulan. Apa fungsi text discussion ini? Ada yang tahu apa fungsinya? Ya, kurang tepat. Ya, kurang tepat. Oke, kita akan bahas ya. Social function. To discuss an issue from different perspectives, so readers can consider various opinions before making a decision. Untuk membahas suatu isu dari berbagai sudut pandang, sehingga pembaca dapat mempertimbangkan bagaimana pendapat sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, akan tetapi discussion text ini memiliki structure. Ada juga strukturnya. Apa aja strukturnya? Kita akan bahas ini.
Yang pertama itu ada isu. What is issue? Issue is introduce the topic or problem to be discussion. Apa itu isu? Bisa diberi penjelasan? Oke, isu adalah kita memperkenalkan topik masalah yang akan kita bahas dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua itu adalah argument for, atau present argument supporting the issue, atau menyajikan argumen yang mendukung. Tapi di sini ada juga yang namanya argumen against. Apa itu? Argumen against itu adalah menyajikan argumen yang menentang. Kemudian yang terakhir adalah conclusion. Yang terakhir setelah kita menyajikan argumen pendukung, argumen penolak, itu kita akan menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Oke, lanjut. Di sini saya akan memberikan contoh. So smartphone be allowed in class. Ini pertanyaan nih. Jadi isunya, nowadays many students bring smartphone to school. Some people believe that smartphone should be allowed in the classroom while others disagree. Saat ini banyak siswa membawa smartphone sekolah. Beberapa orang percaya bahwa smartphone seharusnya diperbolehkan di kelas. Sementara ada orang lain yang tidak setuju. Beberapa orang tidak setuju tentang isu ini. Kemudian muncullah argumen pendukungnya tentang isu ini. Apa itu? Smartphone can help students find information quickly. They can also be used for educational application and online learning activities. Smartphone dapat membantu siswa menemukan informasi dengan cepat. Smartphone juga dapat digunakan untuk aplikasi pendidikan dan kegiatan pembelajaran secara daring. Kemudian muncul lagi argumen against. Apa itu? On the other hand, smartphone can distract students from learning. Some students may use them to play game or access social media during lessons. Nah, di sini ada juga argumen penentangnya, yang mana di sisi lain smartphone itu dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa, dan beberapa siswa mungkin menggunakan handphone baik bermain game atau membahas tentang di luar pembelajaran atau menggunakan media sosial yang lain. Jadi in conclusion, smartphone have both advantage and disadvantage. Ini yang kita bahas tadi, advantage dan disadvantage. Therefore, schools should create rules regarding smartphone use in the classroom. Kesimpulannya, smartphone memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, sekolah harus membuat aturan yang jelas mengenai penggunaan smartphone. Okay, do you agree that smartphone should be allowed in class? Okay, give me opinion or argument for. Okay, correct. Any more argument? Okay. What are the positive effect of smartphone on education? Apa sih efek positifnya dalam menggunakan handphone gitu? Oke, membantu, sangat-sangat membantu. What problem can arise from smartphone use in the classroom? Okay, correct. Oke, kita buat grup diskusi. Buat 5 grup. Buat 5 grup. Dimulai dari itu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ada satu grup cuman 4 orang, 3 orang. Sisanya 4 orang ya. Ini nanti kalian buat tugas di rumah.
atau kalian menggunakan sosial media tadi kan, menggunakan handphone kalian masing-masing, kemudian kalian cari, kalian diskusikan tentang artificial intelligence, tentang AI. Oke? Kalian berikan 4 struktur tadi, ya, kalian berikan 4 struktur tadi, yang mana di situ ada isunya tentang AI, kemudian argumen for, argumen yang mendukung, kemudian argumen against, argumen yang menentang, kemudian conclusionnya, penyimpulan hasil pembahasan yang kalian bahas. Oke, mungkin itu saja. In conclusion, discussion text help students develop critical thinking skill, improve their ability to analyze issues from different perspectives, and expression opinion logically in English. This makes it an excellent topic for grade. Okay, I think that's all for today. Let me close with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.